sudah menyampaikan sambutan keluarga, para hujaj, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, alim ulama, para imam, pegawai syar'i, semuanya yang kami hormati, keluarga besar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah yang kami hormati, semuanya yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya Allah kita semua dalam naungan rahmat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pokoknya yang dapat dengar bilang amin ini yang ke-11 ini. Yang 11 saya tidak dapat dengar. Saya tidak tahu ini. Saya hanya ceramah, tidak boleh lama-lama. Bersyukur kita di malam ini Allah masih berikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir. Kehadiran di sini itu butuh keimanan, butuh kekuatan. Apalagi sekarang lagi musim-musim Piala Dunia. Bapak-bapak itu biasanya kalau menonton jam 1 dari Ba'da Isya tidur. Sebentar malam jam 1 itu Portugal, Cristiano Ronaldo. Jam 3 lanjut Inggris dan Kroasia. Berat. Pertandingannya seru-seru. Makanya memang cobaan besar sekali kalau harus datang di tempat. Bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap, kita berdoa, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya langsung to the point pada materi takziah. Ada namanya Imam bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal masyhur namanya Imam Syafi'i, punya madhab namanya madhab Syafi'i. Beliau pernah mengatakan begini, ada 2 cobaan yang sangat berat, yang sangat susah dihadapi oleh setiap manusia manapun. Apa cobaannya? 2. Yang pertama, ketika seseorang diuji kehilangan hartanya. Yang kedua, ketika seseorang diuji kehilangan saudaranya. 2 kehilangan ini yang sangat berat dihadapi oleh siapapun. Makanya tradisinya kita di Gorontalo secara umum, ketika ada yang meninggal itu sering dilaksanakan takziah. Takziah itu fungsinya untuk apa? Asal kata takziah itu a'azza yu'azzi takziatan, menguatkan. Siapa yang dikuatkan ketika takziah? Ada 3 yang dikuatkan ketika takziah. Yang pertama, yang dikuatkan ketika takziah adalah almarhum atau almarhumah. Langsung kode 1 dimulai. S2 mendarat sempurna. Saya biasanya ceramah itu tergantung es batu yang di S2. Kalau es batunya masih ada, maka ceramahnya masih jalan. Ini DPS batu kecil sekali Pak Alek. Ceramah kira-kira 15 menit buat anu kikia di es batu. 1 jam loh. Jamaah sekalian, hampir ada 10 menit mahi huwa bete 16. Saya lanjut. Ada 3 yang dikuatkan ketika takziah. Kenapa? Penguatan itu butuh kepada 3 hal ini. Yang pertama, yang dikuatkan ketika takziah itu adalah almarhum atau almarhumah. Cara menguatkannya 2. Yang pertama, maafkan segala dosa dan kesalahan almarhumah. Tadi di sambutan keluarga sudah disampaikan, tapi tadi di sambutan pemerintah juga disampaikan
dan satu titipannya. Apa itu? Ketika ada pembicaraan yang belum selesai, ketika ada janji yang belum tertunaikan, ketika ada hutang piutang yang belum terbayarkan, segera diselesaikan. Ingat, hutang piutang. Hutang itu hutang almarhumah sama kita. Kalau piutang, hutang kita sama almarhumah. Jangan yang dituntut cuma DP utang. Dia ada utang pak kita, bayar. Begitu orang yang ada utang sama almarhumah, so bapak dia yang kesana. Cuma kita enjoy yang tahu itu cerita. Meninggal kesana torang dan masih ada hutang sama seseorang, jangan pernah berharap selamat meskipun mati syahid. Ustaz, masalahnya ada istilah tuhulun talo. Ada istilah tuhulun talo bagian sana. Ada yang bilang begini, wanu jamo buli. Pada buli apa dia namanya? Wanu. Sehingga saya bilang hulun talo bagian sana. Yang salah sini ternyata sudah mengaku dengan sendirinya. Wanu jamo buli jamo otuli ustaz. Mau buli mota susah da ammayar. Kasih solusi dulu bagi orang yang DP utang asal masih ada sampai sekarang ustaz. Apa solusi Al-Quran? Kata Al-Quran apa? Wa ingkan Al-Baqarah ayat 280 bisa cek. Wa ingkanat dzu usratin, ketika engkau memberikan hutang kepada seseorang dan ketika engkau tagih dia dalam keadaan usrah, dia dalam keadaan susah, maka kata Al-Quran fanadhiratun ila maisarah, kasih kemudahan dia bayar utang. Bayar utang, tunggu dulu uji. Siapa? Mana tidak tahu ini pulau dulahe. Siapa kalau pulau dulahe? Susah kita mbak bayar. Kapan ngana boleh bayar? Mana kasih waktu kita 2 minggu boleh. Bapak ibu bilang jangankan 2 minggu, 1 bulan leh anak kasih waktu. Mantap. Kasih mudah orang bayar utang. Tiba-tiba 2 bulan dapat lupa batagi. Sudah bulan bayar. Tunggu dulu, ini ujian ini hempo ada hempo tidak. Apa maksud? Kalau sesusah begini orang bayar, apa solusi Al-Quran? Al-Quran mengatakan wa anta soddaku khairun lakum. Ketika hutang itu engkau sedekahkan, itu lebih baik bagimu. Tapi ini ayat dihafal oleh mereka yang sering memberikan hutang. Jangan yang kuat hutang menghafal ayat ini. Begitu semua tadi utang, bayar. Jangan ingat selama tadi itu apa sih? Wa anta soddaku khairun. Mana sedekahkan itu lebih baik. Itu namanya cari mati guys. Susah sekali kita mencari anak pinjam baru mana tidak bayar. Baru bagaimana Ustaz? Tolong kasih solusi dulu buat orang yang DP utang belum ada sampai sekarang. 2. Yang pertama, pahala memberikan hutang kepada seseorang pahalanya 2 kali lipat daripada bersedekah biasa. Kenapa? Kalau orang sudah tanpa pinjam, tandanya dia sebutuh, makanya 2 kali lipat pahalanya kalau kasih pinjam. Kalau sedekah biasa belum tentu dia butuh, maka pahalanya cuma 1. Yang kedua, selama hutang itu belum terbayar-bayar, maka selama itu pun kita sama dengan bersedekah setiap harinya sejumlah uang yang kita pinjamkan. Misalnya, saya datang ke Pak Alek, mohon maaf saya pinjam doi. Berapa Ustaz? Saya pinjam uang 1 juta. Tanggal berapa mau pakai Ustaz? Saya pakai insya Allah tanggal 20 Juni. Tanggal berapa membayar? Insya Allah saya bayar tanggal 30 Juni. Berarti ada 10 hari itu utang belum terbayar-bayar. Selama 10 hari itu utang belum terbayar-bayar, maka Pak Alek itu sama dengan bersedekah 1 juta rupiah selama 10 hari. Ustaz, DP utang pas saya ini 2 tahun 500.000 lagi. Kasih kali berapa hari dalam 2 tahun, luar biasa dari pahala banyak. Jadi bagaimana Bu? Aman? Aman. So boleh Mbak pinjam makan sebentar? Yang Mbak bilang aman tadi, so boleh stop kira-kira. Tapi kalau yang Mbak kasih pinjam bilang begini, yang suka balia yang baru datang dia, mari Bu Ustaz. Samakan balik ulang pada Ustaz. Jangan terus sudah terjalan kami.
dulu, enggak apa-apa. Masya Allah, luar biasa. Kenapa mik, mik, kenapa mik. Kamu ganti bacaan dulu. Izin saya lanjut ya. Sampai mana tadi saya bicara, Mike? Sampai di utang. Sudah, utang bayar. Kalau ada pembicaraan, ada hutang piutang, segera diselesaikan. Yang pertama itu cara menguatkan almarhumah itu ya. Jadi kalau ada kebaikan almarhumah dibicarakan, disampaikan dan diulang-ulang. Yang kedua, jamaah sekalian, cara menguatkan almarhumah itu kirim doa. Doa itu ditunggu oleh siapapun. Jangankan orang yang sudah meninggal, yang masih hidup pun itu butuh doa. Ini yang menyebabkan saya bisa sampai di sini dengan selamat karena doa orang sebanyak ini yang mendoakan saya. Padahal saya sudah ditelepon ulang-ulang, Ustaz, posisi Ustaz sudah di mana? Itu sudah laju kamari kita ini. Jatuh di got 2 kali. Hampir aku sambar dengan otokere. Karena ini saya masih baru pertama pas masuk. Tapi saya yakin dengan doa orang sebanyak ini. Makanya saya cuma titip doa sama jamaah sekalian, tolong ketika mendengar nama Roswan Manto meninggal, tolong doakan saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sekarang, saya belum mati ini khas. Dan dia bilang pedoh lah, itu nalawak. Sudah ya, satu ya. Jadi ini pemulung tak usah. Yang pertama yang dikuatkan ketika takziah adalah almarhum atau almarhum. Yang kedua yang dikuatkan ketika takziah itu siapa? Yang dikuatkan ketika takziah itu adalah keluarga. Kenapa keluarga butuh untuk dikuatkan, Ustaz? Karena memang namanya kehilangan itu berat, namanya kehilangan itu sakit, namanya kehilangan itu susah. Jangan dulu bicara kehilangan yang besar-besar, kehilangan yang kecil-kecil dulu. Misalnya hilang akan Solo, jangan dua-dua yang hilang, sebelah kiri yang hilang. Wali-wali nggak mau tahu dulu Solo-Solo putih, tidak ada berpusing lu ngomong. Saya berani bilang begini karena pernah saya takziah di kota Gorontalo, hilang saya ke Solo. Maka semenjak saat itu saya tanamkan dalam hati, setiap saya baca ceramah, saya tidak mau buka Solo, saya pakai terus saya Solo. Serius hilang, lillahi ta'ala. Apalagi kalau biasa kan masih muka doa, ada semua naik dalam atas, luar biasa ada gulita, kemudian Solomu kasih keluar ke sana pada tangga-tangga yang di gulita itu, yang di wayu-wayu itu. Pas saya cari, mau ulah kan so banyak. Kadang-kadang berat sekali sandal ini. Kadang-kadang kalau masih muda apa itu, yang kiri so di sana, yang kanan so di sana. Ada kadang keluarga yang mau pakai, dia pakai di sini, dia pikas keluar di dapur. Kono kau melolong Solo putar berapa itu apa wani ala? Saya cari ketika itu saya ke Solo tidak ada keluarga yang mendekat. Orang tanya, "Bapak ti Ustaz?" Cari saya ke Solo. Apa keluarga bilang? "Atang tuh bopilo tulia dia kira ti Ustaz." Maksudnya mana maksud kita panggil orang pesolok kalau tidak pernah kasih pulang kamar? Sebentar saja hilang berat sekali. Begitu saya pulang, waktu itu saya masih naik motor. Bayangkan saya naik motor, wali-wali ngamu tata itu motor udah Solo-Solo Pulau Lango. Bayangkan sejumlah ibu-ibu yang saya lewati. Tidak koko ita wa malohuma. Tahu itu tuh cara main nanti. Dong, aku dia Solo-Solo wali-wali ngamu tata itu motor. Sama yang tadi, saya ada masuk kamar, ada duduk di situ, ada tata itu atau kok itu. Tapi kamu cara mana tahu? Aku nak ikhlas itu pemilu. Saya tahu, padahal saya kedua kali saya berceramah di sini bojak tahu. Saya harus sampaikan ini, semua 15 menit saya berceramah, semua masih rata-rata muka-muka panas enteng semua. Saya tahu kan tadi koningnya jaga bakar lota. Saya pendidik, saya guru di mana satu kota Gorontalo. Makanya saya tahu model-model. Saya dosen, saya ngajar di kampus, saya ngajar di IAIN, saya ngajar Fakultas Tarbiyah, saya ngajar Islam kontemporer dan akhlak tasawuf. Saya ngajar di Universitas Bina Taruna Gorontalo. Makanya saya tahu model-model mahasiswa yang so pugado, yang so lapar, yang so suka pulang, yang bakar otak pas saya kan tarik kuning satu-satu. Makanya saya sampaikan ini.
Oleh sebab itu maka datang kalau ada takziah. Kenapa? Kita tidak tahu di kehadiran kita yang mana yang membuat keluarga terobati dengan rasa sakit yang ada. Jamaah sekalian, kalau kita sedikit menengok sejarah, minta tolong kalau ada orang tuanya mohon diamankan dulu anak-anak. Kayaknya setiap sudut ada anak-anak yang menangis ini. 1, 2, 3, 4. Tak ada sana. Kayaknya ada saja yang mau terjadi. Masya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sedikit menengok sejarah, ada namanya Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab itu kita tahu bagaimana kehebatannya, keimanannya mantap, keilmuannya luar biasa, di medan perang dia ditakuti musuh. Tapi ketika dia mendengar kabar kematian Nabi, baru kabar ini, dia bahkan sempat marah. Bahkan dia katakan, siapapun yang mengatakan Rasulullah meninggal akan kupotong batang lehernya. Sekelas Khalifah Umar bin Khattab yang kualitas keimanannya luar biasa saja Pak, masih merasakan berat, masih merasakan sakit ketika kehilangan orang yang dia cintai, apalagi cuma orang. Makanya ketika Umar subuh baku muka dengan Abu Bakar sampaikan sama Umar begini, wahai Umar, sesungguhnya Rasulullah sudah meninggal. Apa yang dilakukan Umar? Dia cabut pedangnya dan akan dilayangkan kepada Abu Bakar. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq membacakan sebuah ayat yang dia baca, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu cuma rasul, dia cuma nabi. Siapa yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Artinya apa? Orang sekelas Khalifah Umar bin Khattab saja masih merasakan sakit ketika kematian orang yang dia cintai, apalagi cuma orang. Bahkan ada riwayat yang bertuliskan ketika Umar bin Khattab keluar rumah, semua setan-setan yang bersembunyi di pagar, di kayu, di batu, dimanapun semuanya lari terbirit-birit melihat Umar bin Khattab. Setan tak saja takut Umar Pak. Jadi kalau orang keluar rumah kok dapat dengan bongo saja, orang yang lari guys, bongo ini, bongo. Artinya apa? Kualitas keimanan kita tidak sehebat Umar bin Khattab. Makanya datang. Kenapa? Sebagai bentuk penguatan kepada keluarga. Ketika kita bisa tunjukkan kepada keluarga, kita bisa hadir di tengah-tengah keluarga dalam keadaan suka dan dalam keadaan duka. Kita tahu, kita tunjukkan di sini. Pohum buta lo keluarga dan keluarga itu saat hilaya begini. Podung gaya lo keluarga jauh itu kan saat hilaya begini. Karena biasanya di Gunung Talong itu memang pepeta alo baalo modelo di kantor polisi duhu walo paya dia itu mau tahu keluarga. Nanti tika polsek soprisa siapa ngana nama kia pangana pemarga sama dengan kita peoma sama anak kan nanti itu baku tahu keluarga, nanti baku tahu di keluarga langsung di kantor polisi. Tapi kalau baku dapat dihilai begini kan bagus, baku tanya ke sana kia pangana so di sini. Soalnya kita petaman P7 P4 P3 P5 PKKP opat P3 P5 PKKP AD saudara dengan almarhum PAD P4 P10 PAD P3 PKKP AD lumpuh dati mana petaman PAD PKKP tante yang pasti orang dua saudara, orang dua keluarga. Mau lihat di mana saudara? Mau lihat di mana keluarga? Di saat mereka hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan suka dan dalam keadaan duka, itu keluarga. Udah, dua selesai. Yang ketiga, siapa yang dikuatkan ketika takziah? Yang dikuatkan ketika takziah adalah kita yang hadir. Torang yang hadir ini butuh ditakziahi, butuh dikuatkan. Bagaimana caranya? Tadi Ibu Nasu bilang di awal, wakafa bil mauti wa'ira. Cukuplah kematian itu menjadi sebuah pengingat. Jamaah sekalian, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, 100 tahun yang akan datang, so tidak ada orang sekarang tahu abu kita lebih 2000 berapa itu di kalender 2126, so tidak ada. Jadi apa orang Ustaz? Jadi santapan cacing tanah. Cuman kalau cacing mau dapat lihat saya ini kayaknya tidak terlalu sana, bawa pulang, tidak enak, dapat habis lagi.
Ini kalau kubur jam 9 pagi, jam 2 siang so habis. Cacing bilang tergantung kita makan DP dagingnya, cepat habis. Kita tulang kakak sini lombo-lombo cepat habis. Tidak sampai 2 hari ini habis. Tak lama. Berapa lama sih orang hidup? Tak lama. Kata Nabi bahkan Nabi sudah memberikan kisi-kisi. Apa kata Nabi? A'maru ummati baina sittina wa sab'in, kata Nabi. Usia umatku, kata Nabi, baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70. Bahkan lebih spesifik lagi Nabi mengatakan, usiaku, kata Nabi, tidak jauh-jauh dari usia umatku. Berapa usia Nabi? 63 tahun. Jadi kalau ada yang 70 tahun, itu tinggal bonus. Ustaz, saya di umur ini 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Ibarat ngahuri. Pokoknya kalau tidak terbilang jangan makan daging, makan. Mama terlalu di rumah terbanyak. Mau makan, mati. Tidak mau makan, mati. Mending makan sampai mati. Ini ya, kita taruh ini, makan. Tapi tunggu, saya masih baca nama, saya lagi. Tidak usah pakai pantangan kalau apalagi ini mau mati tidak taatur. Bisa cek di pusara-pusara, bisa cek di kuburan-kuburan. Tidak semua orang tua yang meninggal duluan. Almarhumah berapa usianya? 14 tahun. Artinya yang usia 14 tahun saja meninggal, apalagi orang yang pernah berada di usia itu. Saya sekitar kurang lebih sepekan yang lalu kalau tidak salah di Tamalate, saya yang takziah hari kelima. Itu ibu tugasnya di Bualemo, suaminya juga di Bualemo. Dia meninggal usia 31 tahun. Yang unik, bukan unik ya, yang qadarullahnya, ibu yang meninggal 31 tahun itu sementara mengandung bayi 5 bulan dalam perut. Begitu suaminya bercerita dengan saya tanya, saya agak-agak naik tensi sebenarnya. Begitu pas bercerita, saya tanya sama suaminya, so tahu ini ada penyakit atau bagaimana, baru ada tahan untuk menyelamatkan janin atau bagaimana? Suaminya bilang, mohon maaf Ustaz, ada banyak dokter sering kita konsultasi, bisa 5-6 dokter kandungan, 5-5-nya mengatakan aman. Rumah sakit, ada 3 rumah sakit di Gorontalo pergi akan, 3-3-nya mengatakan sehat, aman, tak ada kemana. Tinggal 2 bulan, waktu kerja 2 bulan sebelum dia meninggal ini, mulai muncul tanda-tanda. Apa? Pokoknya selama 2 bulan sebelum sampai dia meninggal ini panas terus sampai badan. Jadi pas tinggal 2 bulan meninggal itu, 1 bulan full itu panas terus sampai badan. Tidak mau turun-turun, pokoknya panas-panas. Konsultasi sama yang berpengalaman, orang bilang, waduh, Masya Allah. Semua konsultasi, baku tanya dengan yang berpengalaman, sudah baku tanya. Apa kata mereka? Orang bilang ini efek-efek orang hamil. Baru pergi sama dokter bilang masih aman. Tinggal 2 minggu sebelum meninggal, baru tinggal ada 1 dokter. Saya tidak mau bilang nama dokter, karena jangan sampai saya dibilang endorse ini dokter. 1 itu dokter. Langsung dokter bilang, kalau tidak mau turun-turun begini panas, kayaknya kita periksa menyeluruh. Jangan cuma janinnya, jangan cuma kandungannya. Terang periksa satu badan dengan begitu. Ternyata ditemukan ada penyakit sesak napas. Nanti itu pun konsultasi, kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Dia tanya, baru bagaimana kandungan saya, bagaimana bayi saya, karena masih anak pertama, masih nanti. Bagaimana kandungan saya, bagaimana. Pas sampai kejadian meninggal, itu dokter langsung kasih rekomendasi pergi di rumah sakit. Masih di perjalanan, meninggal, selesai. Artinya apa jamaah sekalian? Mati itu macam-macam model. Makanya memang harus menanamkan dalam hati ini, mati ini tidak taatur. Tidak semua orang-orang tua, cek di pusara-pusara, cek di kuburan-kuburan, tidak semua orang-orang tua. Apa DP hikmah ini mati tak acak?
supaya setiap kita enjoy dalam menikmati kehidupan, Pak. Orang tidak terlalu takut-takut dengan mati. Dia bayangkan kalau ini mati, so tak atur he. Misalnya ini mati, Allah atur sesuai dengan struktur abjad. Lagi asik-asik Pak dengar ceramah, tiba-tiba muncul pengumuman dari langit. Pengumuman yang akan meninggal tahun ini, DP nama dari huruf A. Amin, ti alus, ti anggu, ti abu, ti ajeng, ti aan, ti anggu, mabobol banyu, mati wa ulunggu atau. Tahun depan B, 2 tahun depan C, 3 tahun depan D, saya R, Roswan. Masih lama guys, nanti pertengahan akhir. Kalau yang meninggal sesuai abjad, yang paling ribet DP mati itu yang DP nama Z. Zulkifli, Zulkarnain, Zulfikar, Zulaikha, Tizihan. Kiapa ribet Ustaz? So tidak ada yang bak kubur. Mau kuati atau tiba ada kubur foto lah. Yang paling lama agak-agak lama ini Pak Alek. 2 terakhir. Memang masih lama. Tapi mati tidak teratur sesuai abjad. Kadang-kadang hari ini S, besoknya B, kemudian M, tak angkat. Demikian juga meninggal tidak harus sesuai dengan keturunan. Meninggal pertama tika 1, baru tika 2, baru tika. Dia bayangkan kalau begitu kan. Behela patau tika 1, tika 2 harus dahaga-haga. Kedua sehat-sehatnya nah. Tika 2 malam namanya 2. Dipilihnya teman pada tali mereka ilmu tulung bulan atau maghrib dan dipilih ya. Akhirnya tika 2 sudah enjoy dalam menikmati kehidupan. Kadang-kadang pada tali mula-mula penonton di patenga, belum apa di patenga di sini. Pokoknya begitu. Mati ini tak aja. Demikian juga meninggal tidak harus sesuai dengan orang sakit. Coba cek orang sakit. Tidak usah cek di rumah sakit terlalu jauh. Kadang-kadang di rumah-rumah di tetangga-tetangga kita ini ada yang DP sakit 10 tahun, ada yang DP sakit 20 tahun, tinggal bapak guling di rumah, tinggal bapak guling di kamar, ada yang belum mati-mati. Sampai yang meninggal duluan kadang-kadang orang yang berjaga. Ya orang yang berjaga meninggal duluan Ustaz? Kemungkinannya 2. Yang pertama karena kecapean, yang kedua karena kekenyangan. Kekenyangan bagaimana Ustaz? Bagaimana Allah tidak mau mati. Setiap ada orang yang datang berjenguk bawa makanan untuk orang sakit, siapa yang mau makan? Orang yang berjaga guys. Datang kamar deh ke cucu bilang, Oma, kenapa buah-buahan dari pati tante? Apa dia bilang? Pak tanya beliau ubi. Oma semua rugi. Ada lemasa ini mau daripada mamutot. Data tidak hawan tidak hiyo kan punya jatah mau mati tentol itu kok sama lupanya gitu. Artinya apa? Mati tidak teratur. Tidak harus orang-orang tua terus. Bahkan rata-rata takziah saya dalam beberapa bulan terakhir ini rata-rata sama anak-anak muda. Makanya anak muda saya ingatkan kalau boleh jangan dulu keluar terlalu jauh-jauh di kampung. Kan biasa anak muda itu kalau malam-malam begini kan orang pas status nakal dulu baru sukses. Pas status sore DP malam mati. Kapan anak sukses? Tak ada urusan-urusan mau nakal dulu baru mau sukses. Nah, mati tidak menunggu sukses, tidak menunggu tua, tidak menunggu tobat. Pokoknya kasih wae-wae ya Allah, perbaiki akhlakku, perbaiki padaku, so gagas sekali. Ini kalau masih jangan urus urusanku, kicau mania. Diperlah sama orang mana? Makanya ini takziah putih begini ini poela, mau mati, hatta termasuk sama saya. Setiap kita ini begini ya, kata Al-Quran begini ya, walikulli ummatin ajal. Setiap kita ini punya ajalnya, punya batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Tidak boleh maju, tidak boleh mundur.
batas waktu kita ini beda-beda. Batas waktu saya, batas waktu itu beda-beda. Itu tidak sama. Dan malikil maut itu tidak pernah ada hukum perasaan ati olo dalam mencabut nyawa seseorang. Misalnya begini ya. Misalnya saya jadwal mati hari ini jam 21.02. Sekarang jam 21.01. Berarti baru 1 menit. Kalau baru 1 menit saya mau mati, kira-kira malikil maut matutuh mati amai. Tepat jam 21.02 biarlah sementara baca rama, wanu memang jadwal mati. Tidak ada cerita pada tali. Tidak pernah malikil maut itu ada hukum perasaan. Hukum perasaan bagaimana Ustaz? Begitu tepat jam 21.02 selesai jadwal mati, pas dia semua cabut nyawa, dia leka sana sementara baca rama. Tiba-tiba dia bilang begini, tunggu dulu, ati olo ti Ustaz Roson masih baca rama ati. Kalau boleh tunda kesana dulu DP mati. Baru siapa yang boleh baganti DP mati ini, yang mau baganti kesana DP nyawa? Cari kesana orang yang sudah jaga tatidor itu sementara dia baca rama. Ganti kesana. Mau contoh boleh ini, mau contoh. Boleh maaf kalau anda sudah jaga tatidor. Tidak ada. Oh, aman kalau begitu. Nah, tidak apa-apa ini mau tambah sedikit ya, mau ceramah, mau tambah lagi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Masya Allah. Tidak apa-apa ya, boleh maaf mau tambah sedikit. Baik, tidak apa-apa. Saya ini tergantung jamaah. Jadi kalau jamaah bilang lanjut, saya tetap melanjut. Tapi kalau mau lihat waktu lo jangan boleh lanjut terus kalau paham. Yang bikin nyaman saya baca ceramah ini karena DP Soun Ulo gagas sekali. Masya Allah. Terima kasih Om Soun dimanapun anda berada. Saya mengucapkan terima kasih. Oh iya jelas lah. DP Soun gagas sekali hampir abang bapak tuh. Pak, saya pernah takziah di satu tampak. Saya tidak bilang namanya desa apa. Pokoknya ada satu desa. Orang undang saya baca ceramah jauh sekitar 1 jam 45 menit. DP Soun pembundo-bundo. Baru pas salam ke sana. Assalamualaikum. Aduh. Ibu sekalian kita tetap kata tutup kau umat itu tetap storeng. PTPIT Om Soun, Ustaz jangan pegang di bawah. Kalau di bawah dia pas storeng, kalau di kepala dia pas torong. Mapat yang mau takziah wow. Ganti kamari. Tidak tak ganti DP Soun. Saat itu saya baca ceramah cuma 15 menit. Sampai saya ditelepon sama guru saya, Ustadz Hamdan Zain. Beliau sekarang Kasubag Perencanaan di Kanwil Provinsi Kemenak. Ditelepon saya, Ustadz Roswan, siapa baca ceramah di desa? Hampir apa cuma mana di desa? Siapa baca ceramah di desa ini? Kumpe cepat, kumpe jauh lagi. Saya bilang Ustadz nanti tuh, orang pasir kesana di kantor besok baru orang baca cerita. Itu jam apa saya berhenti itu? Memang jauh sekitar 1 jam 45 menit lah jaraknya dari kota. Itu jam saya pas selesai berceramah itu, dorong langsung bateria. Lagi Ustadz, tambah Ustadz, tak gantung Ustadz, tak gantung gua, tak minta yang strong tiaman. Berhenti saya ceramah. Tapi ini besok semua hampir 1,5 jam lewat, semua hampir 45 menit masih nyaman. Insya Allah kan besok gagas sekali. Makanya ibu-ibu yang suka saya berhenti baca ceramah, kasih patah-patah dari pesona. Harus kamu kasih berhenti. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka dari sekian banyak kondisi fenomena tentang mati seseorang, tidak memandang dia siapapun, kita akan mengerucut pada satu perenungan. Apa itu? Al-Quran memang sudah jauh-jauh hari, sudah lama mengatakan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian kata Allah. Kenapa? Karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Ingat, kalau lihat fenomena saat ini, kadang-kadang ini diri kita ini kan terdiri dari 2 unsur, unsur jasmani dengan ruhani. Cuman kalau melihat fenomena kita khalayak secara umum, kadang-kadang kita ini terlalu pusing dengan keindahan jasad dan lupa dengan keindahan ruh.
Tapi jasad itu pas mau kubur ke sana, mau hancur, hilang, selesai. Yang nanti yang akan mempertanggungjawabkan itu apa? Ruh. Makanya harus fokus pada keindahan ruh, jangan cuma keindahan jasad. Kenapa saya sampaikan ini? Kebanyakan dari kita terlalu fokus pada keindahan jasad dibanding keindahan ruh. Contohnya apa? Kalau ada orang yang bilang pas baku dapat, selama tidak baku dapat, tiba-tiba pas baku dapat, dia bilang apa? Anggo kita lihat ngana macam sejahtera. Ngana apa maksud? Anggo kita lihat ngana macam soba bangka. Ngana apa maksud? Anggo kita lihat ngana macam sobode. Itu jadi tak bayang pada dia. Kita sugode. Apa yang dia bikin pertama demi keindahan jasadnya? Apa? Badian. 1 minggu pertama badian supaya mau turun sedikit. 1 minggu pertama tidak berhasil Ustaz, tambah minggu kedua mulai bajoging. Bajoging 2 minggu juga tidak berhasil Ustaz, tambah dengan CFD. Pergi di Panjaitan di kota, pergi di menara sana, CFD. So 3 minggu tidak berhasil badiet, bajoging, CFD tidak berhasil Ustaz, tambah dengan jumba. Silakan. Ibu-ibu yang bajoging silakan, ibu-ibu yang bajumba silakan. Tapi titipan saya yang bajoging, yang bajumba, tolong pakai pakaian yang sopan. Ini pakai yang ketat, baru bajumba. 1, 2, 3. Ustaz Dasat bilang apa? Mulia kasana haram. Sudah sampai situ ya, tidak usah terus. Coba. Berat sekali. Mulia kasana rugi. Barang bagus. Coba. Artinya apa? Terlalu fokus pada keindahan jasad. Makanya kita mau fokusnya mana? Fokus pada keindahan ruh. Bagaimana keindahan ruh? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saleh. Orang saleh. Itu nak betul. Jamu hewa Pak tidak lama. Berapa lama sih? Tidak lama. Cuma 3 kali Allah panggil. Allah panggil orang ini hidup begini 3 kali Allah panggil. Yang pertama Allah panggil orang mau tabiah dengan panggilan azan. Yang kedua Allah panggil orang mau haji. Yang ketiga Allah panggil orang mau mati. Kalau panggilan tabiah mungkin masih boleh orang mau tunda. Woi sudah sampai ini sana? Belum. Siapa? Dari kiamanya udah takziah belum diamai melapato. Baru kapan apa sama ya? Insya Allah patah takziah buat yang paling terbeli mau tabiah Isa. Allah mengumumkan di bodoh Isa kan? Ada yang tabiah Allah saja. Ada yang mau berarti puasa tahun-tahun lalu tabiah atau puasa kanya. Oh ya. Subah haji kan? Belum. Siapa? Dong hepoi mau oleh. Boleh. Tapi kalau mati, Allah bilang ente mati hari ini. Tuhan tidak boleh besok. Saya belum siap. Besok no, tidak ada. Makanya sebelum datang mati penuhi 2. Mau haji, mau tabiah. Ustaz haji ini kan nanti ada duit. Haji bukan persoalan uang, haji bukan persoalan harta. Haji itu masalahnya di mana? Haji itu persoalan niat dan persoalan panggilan. Ini jamaah haji, coba cek semua sana. Apa itu? Tidak semua pejabat, tidak semua orang ada harta, tidak semua orang kaya, tapi bisa berangkat. Kenapa? Karena sudah diniatkan dari awal. Ada yang cuma penjual pisang goreng bisa berangkat, ada yang cuma bisa terusan baca nama begini, so pernah haji so? Belum, baru umroh. Alhamdulillah umroh saya 2 kali. Banyak duit dong? Tidak. Baru dari mana? Bonus pemerintah daerah. Bonus deh sombong. Ada saja cara Allah bisa memberangkatkan kita meskipun bukan dengan uang kita. Yang suka berangkat haji memang daftar dari sekarang, tapi berangkatnya nanti 2048. Agak jauh. Saya berangkat kayaknya 2029. Pokoknya saya bilang daftar, ada saja nanti mau kasih cepat. Pokoknya daftar sih. Tapi kalau memang menunggu waktu itu umroh, insya Allah tidak apa-apa. Setelah Rasulullah ini sombong dengan DP umroh, tidak sama sekali. Saya cuma ingin share bagaimana DP cara. Mulailah menabung. Jangan sampai cuma habis di insya Allah semua. Banyak haji kan? Insya Allah. Mau berangkat? Insya Allah. Sudah tabung? Insya Allah. Mau sampai insya Allah semua, dia tabungan. Mulai menabung. Bagaimana cara menabung paling luar biasa? Saya bongkar ya, ini rahasia saya, cuman sampaikan juga tidak apa-apa. Mulai menabung. Kapan menabung paling bagus? Besok jam 9 pagi. Kenapa jam 9 pagi? Sebelum menabung sholat duha dulu.
Kiapa sholat duha? Sholat duha itu sholat penarik rezeki. Jadi siap kalau besok jam 9 itu siapkan jual tabungan. Ada yang ayam-ayam, tabungan ayam-ayam, bukan ayam yang masih hidup, tabungan ayam-ayam yang ayam-ayam. Nah, bawa jual. Nah, baru pas sambayang sholat duha, taruh itu tabungan sebelah kiri atau sebelah kanan. Baru sebelum pas sambayang itu siapkan saja doi. Kalau ada doi 50.000, kalau tidak ada 2.000 saja. Pemuda tak itu boleh dia pun cuma setelah duha itu. Jadi taruh itu tabungan. Sholat duha 2 rakaat. Allahu Akbar. Langsung salam, tidak mungkin saya meruku sudah ikuti kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum taruh itu di tabungan, berdoa dulu. Ya Allah, aku ingin berangkat haji ya Allah, aku ingin berangkat umroh ya Allah. Tolong tambah rezekiku ini ya Allah, tolong permudah rezekiku ini ya Allah, tolong tambah rezekiku ini ya Allah. Taruh itu di tabungan sambil baca doa Bismillahi Allahu Akbar. Tidak mungkin kita tamu Allah kalau Allah tidak akan tambah itu tabungan. Allah akan tambah itu tabungan. Saya sudah buktikan sendiri. Baru bagaimana bicara Ustaz? Ada bom bakar jak olok. Jangan bolong, nuang orang kata kalau betul tabungan. Ya Allah, belum tak tambah-tambah ini tabungan. Bakar ya Allah apa? Belum lagi lau 2 buah. Ya Allah, tidak ada uang mau beli ikan. Lipat kalian ini tentu. Bagaimana kasih kuat hati, kasih kuatnya. Niat kasih kuat hati, pokoknya berangkat. Saya kemarin pas pemberangkatan jamaah haji itu, doa pemberangkatan jamaah calon haji, saya cerah itu ibu itu curhat, Ustaz saya bakal segade ini, alhamdulillah tidak tahu kamar saya gaji ini buat 300.000 1 bulan terus mantap. Makanya ada saja Allah cuma mau lihat orang peniat betul-betul ini Pak. Kenapa ngomong niat hari? Allah itu mah kaya atas segala-galanya. Niatkan dari sekarang, Allah cuma melihat orang peniat. Serius atau tidak? Betul-betul atau tidak? Maka kata Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bersungguh-sungguh, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang semua berangkat haji kasih bayar niat. Yang semua berangkat haji lebih tambah kasih bayar niat. Yang baru pulang dari haji lebih kasih kuat lagi niat baik. Kasih niat dari sekarang. Kenapa? Kadang-kadang tolok ukur masyarakat itu sama jamaah haji. Haji. Sana tibu haji. Ada sama dengan tibu haji pas aku di pinggir rumah. Baru pakai jilbab kan orang panggil. Halo ibu haji. Bilang, astagfirullahaladzim, kita udah pakai jilbab. Ini buat kita boleh Muhammad Jin. Peringatan. Jaga. Ustaz, mantap tipe haji yang di sana itu Kenapa? Sebelum berangkat haji dia pakai celana pendek. Pulang kamar sudah tidak pakai celana. Maksud. Talawah kali dia. Kenapa? Tolong ukur kebaikan itu kadang-kadang dari jamaah. Makanya niatkan dari sekarang haji. Ustaz masih lama sekali ini haji ini Ustaz. Ada amalan yang luar biasa yang tiap saat 1 hari 5 kali. Apa namanya? Mutabiyah. Saya kalau bahas mutabiyah begini semua akhir saya bicara. Supaya apa ini yang berkesan. Jangan lupa mutabiyah ya. Kalau belum tabiyah sampai yang 5 waktu, belajar pas sampai yang dulu. Belajar 1 waktu dulu. Belajar pas sampai 1 waktu dulu. Sholat apa itu? Sholat maghrib. Kenapa sholat maghrib? Sholat maghrib itu sholat yang paling mudah dilaksanakan. Coba lihat, anak-anak sekolah pulang, bapak-bapak pulang dari kantor jam 4, jam 5 paling lambat, ibu-ibu sudah memasak, anak muda sudah bermain olahraga. Pertemuannya kapan? Pertemuannya maghrib. 1 minggu pertama maghrib terus dulu, baru minggu kedua tambah dengan isya. Jangan udah sampai mati maghrib terus. Pas meninggal kasana orang tanya, taton Thailand itu tema dari ibu. Jadi 1 minggu pertama maghrib terus baru tambah dengan isya. Lagi itu belajar bersambayang. Tidak jamarin maaf talapenta. Kalau ada yang 1 kali langsung kalau tidak makan asam lambung, asam urat.
Oh ya lo buat tenaga kalau jero sambayang begitu, apalagi kemarin kan sempat dapat belajar kemarin di puasa di Ramadan kemarin. Jadi Ramadan itu sebenarnya cuma latihan. Ujian sebenarnya mana? Ujiannya itu ketika di luar Ramadan. Baru ada yang bilang, Ustadz, jangankan di luar Ramadan, ambillah di dalam Ramadan DP cobaan berat sekali. Berat sekali bagaimana? Biasanya cobaan di dalam Ramadan itu pas sholat tarawih. Sholat tarawih bagaimana? Cobaan sholat tarawih itu kan pilih-pilih imam. Malam keberapa nggak nambah sambalnya? Kita mau cek jadwal dulu, cek jadwal. Malam pertama Ustadz Roswan Manto mau heuti mau foto jam tak biawa. Malam kedua Pak Alek, Pak Alek kalau mau foto jam tak biawa. Malam ketiga Pak Imam Jamaah, Pak Imam nikah. Dan tak dia malam ketiga mau, dan tak dia malam ketiga. Begitu dia pergi malam ketiga, duduk saf pertama lagi, tinggal 5 menit komat, dia cari-cari anggota tipe imam dia. Kok pilih tipe imam macam tidak ada. Tiba-tiba ketua takmirul masjid berdiri. Bapak ibu sekalian, berhubung karena imam malam ini sakit, maka akan diganti oleh imam malam pertama. Bolo ada mati na petala peta begitu. Maju Ustaz Roswan Pak Imam, angkat takbir. Allahu Akbar. Bolo ada mak lek tabiat tolong apa? Tabiat tilawana. Begini ya, dengar baik-baik. Orang olo ini para imam susah sekali menebak selera jamaah. Mau kasih laju ke sana hati olo orang tua, mau kasih palang ke sana anak muda hilang. Maksudnya sama dengan penceramah, orang ini penceramah kalau lucu ceramah kadang-kadang orang bilang apa? Pelawak itu Ustaz. Kalau tidak lucu, apa orang bilang? Bama dulu orang baca ceramah ini. Mahilan huanin wapa utak-utak ali Ustaz salah bu. Berat memang saudara jemaah. Makanya untuk mendapatkan menentukan yang bapak ini susah sekali. Baru bagaimana berpancing orang pergi di masjid, cari yang DP suara gagah, suruh azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gadis, bikin sayembara. Siapa yang DP azan gagah, di masjid, kita kasih kawin dan kita pe anak. Baku rampas anak muda azan di masjid itu. Pas ada yang azan, hayya 'alas shalah. Kita kasih kita pe anak itu. Begitu buka masjid, dia kasih yang azan flash disk. Oh kita pernah pas kalian flash disk ini. Tidak ada anak muda, kasih motivasi anak muda berazan. Kenapa? Azan itu sekali berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang dapat dengar anjing yang kenapa? Karena melihat setan lari terbirit-birit karena kumandang azan. Itu kalau yang azan lantang. Tapi kalau yang azan setan bilang, "Nana ini azan atau apa?" Kita suka mau lari baru perasaan. Tidak ada deh anak-anak muda. Azan bagus. Kalau imam di sini, tadi saya sholat imamnya luar biasa bagus. Apa-apa. Kenapa? Pilih imam yang paham kondisi jamaah. Rapat, lurus, saf, depan, isi. Amat tak. Ayat yang dibaca amat semua apa? Alam taro kaifah dengan ayat kita hafal semua. Mudah. Kenapa? Supaya orang gampang baku ikut. Jadi ketika salat orang kasih ingat. Bayangkan kalau imamnya baru pulang dari Madinah,
Rakaat pertama dia baca surah Al-An'am ayat 1 sampai 98. Imamnya khusyuk dengan bacaan, makmum khusyuk dengan khayalan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum, makmum di belakang. Tapi kita peduli 50.000, isi bensin 20.000, Allahu Akbar nasi kuning 10.000. Amin Allah. 20.000 kita simpan di mana? Apa oleh 20.000. So selesai dia dapatnya, kayaknya tak taruh di bagasi ini So dapatnya debo di poila patuti imam ayati. Apa yang dia baca tulisan-tulisan di masjid, kondisi keuangan masjid, pengeluaran, pemasukan, macam-macam. Makanya kenal begini ya, di zaman Nabi ada namanya siapa namanya? Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ini sahabat Nabi. Nabi masih hidup. Pernah di satu ketika di riwayat itu dituliskan ketika Mu'az bin Jabal jadi imam sholat isya waktu itu, dipilih dia jadi imam karena dia sahabat Nabi, dekat dengan Nabi. Nabi masih hidup, Nabi sholat di masjid lain, Mu'az sholat di masjid yang lain, dia imam di sholat itu. Begitu dia cek lurus, rapat, shaf, banyak orang. Rakaat pertama angkat takbir, Allahu Akbar. Rakaat pertama dia baca surah Al-Baqarah 1 sampai 289 ayat. Panjang guys. Begitu dia salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Alhamdulillah, kosong. Kejadian Pak, zaman Nabi, Nabi masih hidup yang imam sahabat Nabi, kosong. Saat marah itu Mu'az bin Jabal, dia lapor sama Nabi. Nabi, munafik itu masyarakat di sana. Kenapa? Orang suruh imam sholat isya, waktu rakaat pertama ramai, pas salam hilang semua. Nabi bilang undang kamar orang, diundanglah mereka. Nabi tanya, Rasulullah bukan Nabi tanya, kenapa kalian hilang? Kenapa kalian lari? Orang bilang apa? Bagaimana orang tidak mau lari? Yang dia bawa Al-Baqarah sampai habis guys, 3 juz, susah. Mahal perpaling dengan mabok, tolong kasih tinggal. Kata Nabi, tahu apa kata Mu'az? Mu'az bin Jabal bilang begini. Nabi tanya sama Mu'az, ya apa pakai Al-Baqarah? Apa kata Mu'az bin Jabal? Orang pernah sholatkan dengan Nabi. Engkau kan Nabi menggunakan itu ketika kami di belakang. Ketika Nabi yang imam, orang makmum di belakang, orang tidak lari. Pas saya imam Al-Baqarah, orang yang lari. Apa orang berbantahan kembali loh masyarakat itu? Orang bilang, bagaimana orang tidak mau lari? Nabi Al-Baqarah. Orang pekerja ini beda, karena pekerja mungkin bawa tanda tangan, mana pekerja mungkin bawa pantau. Orang pekerja apa? Orang bapak Jeko, bapak Jat Kalapa, mau bapak Pacu, mau bapak jadi salah, mau tinong orang masih mau ini itu, macam-macam. Makanya itu tidak mampu, mau berapa-berapa, orang mau tatahi laut itu tidak lama. Urusan. Apa kata Nabi? Langsung Nabi bilang sama Mu'az, ketika aku yang imam, kualitas keimanan kalian masih di atas. Tapi ketika engkau yang imam, yang engkau imami itu beda-beda kualitas keimanan. Ada yang sumpah kuriki, ada yang sumpah di takziah, ada yang sumpah ini, ada yang sumpah sana. Kadang-kadang kalau mbak sujud tidak boleh terlalu lama, yang darah tinggi nanti dia pederam, kalau yang kemarin tidak boleh bawa langsung mati. Makanya perhatikan, ini kan yang anak imam ini muka-muka ikhlas semua. Ikhlas bagaimana? Al-ikhlas. Kulhu. Kau muka kulhu nggak bawa Al-Baqarah. Bisa. Apa hikmahnya dari kisah yang singkat ini? Kata Nabi apa? Sholat saja tidak boleh mau kasih panjang, apalagi mau ceramah. So 1 jam ini guys. So boleh itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau berdoa guys, mau berdoa. So tidak fokus saya DPS batu so habis. Jamaah sekalian, kita akhiri dengan doa. Kita berdoa almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, dijadikan kuburannya sebagaimana raudhatun min riyadil jannah. Izin Pak Imam, izin semuanya kali saya pimpin Pak Alim, semuanya saya pimpin doa. Izin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin amalin salihah. Ala niyah putri Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها. اللهم لا تهرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أدانا الله وإياكم أجمعين والله الموافق إلى قوم الطريق. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين والله المستعان فاستبقوا الخيرات. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.